Apa kabar saudara? Berjumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi on Location. Nah saudara, pada kesempatan kali ini saya berada di kantor BNN Kabupaten Badung. Saya ingin menjumpai Kepala BNN Kabupaten Badung, Bapak Nyoman Subekti. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol santai, mengetahui bagaimana giat dan geliat usaha-usaha dan upaya-upaya dari BNN Kabupaten Badung dalam memerangi dan memberantas pengedaran narkoba dan atau penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, ikut saya menjumpai beliau. Om Swastiastu, Pak Mas. Om Swastiastu, Mas Bambang. Terima kasih atas waktunya. Waduh, mau ngerecokin. Terima kasih. Yuk, ini Pak. Gimana nih kabarnya nih? Wah, kita boleh buka masker nih. Oh iya. Nah, saudara, Yang jelas prokesnya udah jalan ya. Nah, saudara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya sudah berjumpa dengan Bapak AKBP Nyoman Subudi selaku Kepala BNNK Badung. Nah, saya sampaikan kita sudah melakukan protokol kesehatan, jadi tadi cuci tangan ya di depan luar biasa, cek suhu, kemudian kita berjaga jarak nih. Iya. Pak Nyoman ya. Iya, harus jaga jarak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya bersama Sama-sama. Kompas TV pada kesempatan kali ini. Salam sehat nggak Pak? Salam sehat tanpa narkoba. Salam Selalu sehat. Aduh, terima kasih di tengah-tengah. Saya kira kalau pandemi itu santai-santai aja, ternyata malah lebih giat, ini kan luar biasa. Tapi sebelumnya Pak Nyoman mungkin bisa dijelaskan juga sebetulnya BNNK Badung ini daerah teritorial apalah Pak, operasinya itu Badung menyangkut apa aja sih Pak? Mungkin kita membuka dulu dari itu supaya masyarakat juga menjadi lebih kenal dengan BNNP Badung gitu. Iya. BNK Badung. Silakan Baik, Pak Nyoman. terima kasih Mas Bambang atau Iya. Pak Aceh ya, Pak BC, Oce. Pak gitu. BC ya. Saya ingatnya BC ya. Terima kasih Om Swastiastu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat tanpa narkoba, salam bahagia tanpa narkoba. Terima kasih. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya didatengin oleh pihak Kompas TV dalam acara kegiatan podcast ya. Ini sangat luar biasa Mas Bambang, terima kasih sekali lagi. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk informasi, edukasi dan komunikasi kita kepada masyarakat khususnya untuk menekan pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Badung. Ini juga sesuai dengan moto atau hashtag dari Pak Kepala BNN RI, bagaimana mulai dari desa mewujudkan Indonesia bersinar, bersih dari narkoba. Oleh karenanya, selalu kita gaungkan di masyarakat untuk senantiasa bersama-sama untuk menyatukan komitmen kita menyatakan perang melawan narkoba. War on drugs. Nah, itu yang perlu untuk digaungkan dan kita tidak perlu takut dengan para bandar, para pengedar narkoba. Yang perlu kita khawatirkan adalah apabila
narkoba ini sudah menjadi musuh utama di dalam memerangi mental anak-anak kita, anak-anak bangsa Indonesia. Sedikit Mas Bambang, bahwa BNN Kabupaten Badung ini adalah BNN yang pertama, kabupaten yang pertama di Bali, ya, yang menaungi 6 kecamatan. Ada kecamatan Kute Utara, kemudian ada kecamatan Petang, ada kecamatan Abian Semal, ada kecamatan Kute Selatan. Jadi ada 6 kecamatan, dan ini adalah merupakan daerah destinasi wisata di Bali. Ya, destinasi wisata yang perlu untuk kita jaga, apalagi dari bahaya narkoba. Jadi potensi kan dari Potensinya ada potensi sangat besar. betul, betul. Jadi potensinya itu sangat besar. Apabila nanti narkoba sampai merajalela di wilayah Kabupaten Badung, maka pastinya akan merusak sendi-sendi masyarakat kita, ya, masyarakat lokal kita, destinasi wisata pasti akan runtuh. Baik, jadi ada 6 kecamatan, jadi seluruh Badung ini di bawah BNNK Badung, ya. Ya, relatifly hampir di atas 80% mungkin daerah destinasi wisata, Ya. pusat hiburan, ini Ya. kunjungan orang dari luar. Jadi ini peluang atau potensi kalau bahasa kita Siap. sangat besar ketimbang Sangat di besar daerah-daerah sekali. lain. Ini- Ancamannya juga begitu besar. Ya, ancamannya. Kenapa demikian? Karena kita lengkap. Ada bandara udaranya, ya. Ada terminal yang melalui jalur darat, ya kan? Ada juga jalur-jalur laut. Laut juga Ya, jalur laut. Jadi ada pelabuhan-pelabuhan kecil yang memang perlu untuk kita lakukan mapping. Dan tentunya ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita akan melibatkan stakeholder, baik itu komponen masyarakat, instansi pemerintah, secara bahu-membahu untuk ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan bahaya narkoba. Jadi sekarang ini Bapak Mas Bambang, kita juga lagi menggalakkan untuk desa dan kelurahan, ya, untuk dilakukan mapping atau kerawanan. Jadi kerawanan tentang tempat-tempat yang dicurigai atau tempat-tempat yang rawan untuk dijadikan sebagai penyelundupan narkoba, penggunaan narkoba juga, dan termasuk penyalahgunaan narkoba. Jadi tempat-tempat kos, ya, kita berharap dari tingkat banjar yang terkecil, ya, kemudian desa membentengi dirinya dengan suatu aturan lokal jenius berupa prarem ataupun peraturan desa yang sanksinya adalah memuat sanksi sosial. Jadi sanksi hukum yang tegas kepada si pelaku tindak pidana, tetapi sanksi sosial juga berlaku untuk keluarganya. Ini juga untuk ikut membangkitkan peran serta masyarakat di dalam rangka membentengi keluarganya dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi ini selaras dengan tadi ya, dari Kepala BNN Pusat menyatakan bahwa desa bersinar, bersih dari narkoba. Siap. Jadi ini memang menetes mulai dari garda paling depan, boleh dikatakan ini Iya, desa-desa. desa. Makanya Desa, mulai. BNNK Badung melibatkan desa. Melibatkan desa Karena dan memang kelurahan. sangat benteng. Iya. Oh, baik. Nah, kalau sebelum saya masuk ke situ, mungkin pengen tahu juga nih Komandan, kan tadi pintu masuknya tuh banyak sekali. Iya. Dari laut iya, dari darat iya, dari airport juga, dari udara juga. Iya. Nah, kalau selama ini misalnya tuh kita tahu di bandara itu kan ada semacam daerah otoritas gitu. Iya. Nah, kalau ada pengungkapan atau ada hal-hal kejadian di sana, itu seperti apa koordinasinya, Pak? Apakah BNK bisa ke sana atau seperti apa sih bisa? Baik, terima kasih. Jadi modus operandi penyelundupan narkoba ke Bali. Jadi yang paling besar sementara ini adalah jenis narkoba jenis ganja, yang mayoritas pengirimannya melalui jalur darat, ya, melalui ekspedisi paket barang. Oleh karenanya, semua jasa-jasa pengiriman paket barang kita sudah lakukan mapping dan koordinasi tentunya, ya. Apabila ada barang-barang yang ditengarai dalam tanda kutip mencurigakan, ya. Karena kadangkala orang menitip barang hanya mengirimkan nomor handphone, tapi alamat tidak. Nah, itu salah satu hal yang perlu harus diwaspadai, ya. Termasuk juga di tingkat terminal, bus dan sebagainya yang kedatangan dari luar Pulau Bali, juga kita lakukan koordinasi baik dengan Dinas Perhubungan, ya, dengan pihak yang jaga di terminal tersebut. Kemudian yang kedua adalah dari bandara, ya. Itu modus operandi yang kedua adalah dari bandara.
bandara ini juga sudah dilakukan secara bahu-membahu bersama pihak Bea Cukai. Kalau memang kedatangan dari internasional, itu biasanya dari Bea Cukai. Mereka mempunyai alat yang dipakai untuk mencegah bahaya narkoba masuk ke wilayah Bali. Ya, kemudian ada terminal domestik. Nah, ini terminal domestik bermacam-macam Mas Bambang. Jadi modus operandinya yang beberapa hari yang lalu juga sudah ditangkap melalui modus dengan memasukkan sabu di antara kedua sandal. Sandal ya. Jadi sandal itu dikupas, bawahnya alasnya kemudian dikasih sabu. Per sandal itu 250 gram. Jadi kalau 2 sandal berarti ada 500. Kali 2 orang maka jadi 1 kilo. Jadi bayangkan, itu udah beberapa kali modus operandi itu kita ungkap ya. Nah, kemarin termasuk dari BNN Kabupaten Badung kita juga melakukan pengungkapan untuk yang pertama kali dalam bulan kemarin mengungkap 9 kg ganja. Ya, 9 kg ganja. Dan ini sudah berhasil kita tangkap termasuk juga jaringannya. Baik, nanti saya akan sedikit mengupas itu di segmen berikutnya. Cuman misalnya ditangkap di Bea Cukai, kemudian itu diserahkan ke BNNK atau seperti apa? Tergantung. Jadi nanti sifatnya koordinasi tingkat instansi. Bea Cukai biasanya langsung ke BNN provinsi atau ke pihak Polda atau ke Polresta. Jadi sistemnya tingkatan kesulitannya mungkin dilihat di sana ya. Jadi bisa saja kan nanti ke BNN Kabupaten Badung ya. Jadi pihak Bea Cukai menangkap, kemudian rilisnya sama-sama antara Bea Cukai dengan pihak BNN Provinsi Bali. Ya, pada prinsipnya mau lewat BNN provinsi, mau lewat BNN kota atau bahkan mungkin ke Polresta, Polda bisa saja. Nah, itu semuanya pasti kedetek. Kewenangan penyidikannya sudah hanya tidak akan lolos gitu ya. Baik, Paman nanti kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kayaknya lebih menarik. Memang survei bisa dikatakan memang Badung salah satu tempat yang apa ya, dalam tanda kutip surganya penyalahgunaannya Pak ya. Nanti kita akan ke sana, kita ingin tahu bagaimana upaya menyiasati ini. Salah satu mungkin modus operandinya sudah berubah. Nah, gitu ya Pak Man ya. Nah, saudara jangan kemana-mana, tetap nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.